Hampir 10 tahun ini, pemerintah Kota Bandar Lampung telah fokus melakukan pembangunan di segala bidang. Berbagai program pro rakyat telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pembangunan seperti inilah yang membuat Kota Bandar Lampung menjadi percontohan. Sejak dipimpin oleh Wali Kota Bandar Lampung, Dr. Andes Haji Herman HNMM, Bandar Lampung kini berkembang pesat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah nyata dan merata. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Program pendidikan gratis ini tidak lain sesuai dengan visi dan misi saya waktu nyalon wali kota 2010. Saya berjanji kepada masyarakat bahwa ke depan saya akan melaksanakan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain gratis di Kota Bandar Lampung ini. Memberikan hak pendidikan bagi semua masyarakat salah satu implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Tak hanya biaya yang gratis, sejak 2011 Wali Kota Herman HN memberikan seragam 2 setel, tas, buku, dan sepatu bagi anak belum mampu di Bandar Lampung. Tahun 2010 saya terpilih jadi wali kota Bandar Lampung, tepatnya 15 September 2010 saya dilantik menjadi wali kota Bandar Lampung. Nah, janji-janji saya yang telah saya sampaikan pada masyarakat sejak saya dilantik mulai saya laksanakan. Pertama, masalah pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Saya laksanakan bagaimana anak-anak orang yang belum mampu ini bisa bersekolah semua. Pendidikan adalah suatu keharusan, karena dengan berpendidikan, manusia bisa merubah jalan hidup menjadi lebih baik. Hal ini disadari oleh Wali Kota Herman HN. Selain menjamin pendidikan di jenjang SMP dan SMA, dirinya juga memfasilitasi bagi warga belum mampu untuk kuliah gratis di 3 perguruan tinggi di Bandar Lampung. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Setiap sekolah penerimaan saya namakan billing itu 70% jumlah murid penerimaan baru adalah anak yang gratis semua, anak billing. Jadi dilaksanakan mulai tahun 2011, termasuk juga guru-guru yang belum S1, saya S1-kan, dan juga guru-guru yang belum S2, saya S2-kan. Dari tahun 2011, 200 orang sampai sekarang ini. SMP waktu itu di Kota Bandar Lampung 2010 ada 20 SMP. Tiap tahun saya tambah terus sampai sekarang sudah sampai 45. SD juga saya bangun gedung ya. Gedung-gedung yang sudah rusak saya perbaiki, dan juga penambahan kelas-kelas di SD. SMA saya mendirikan sekolah kejuruan ya. Ada 4 sekolah SMK-nya saya dirikan sebelum diserah terimakan ke provinsi.
Tak hanya menggratiskan warga belum mampu untuk bersekolah, dukungan Wali Kota Herman HN di bidang pendidikan juga ditunjukkan dengan pembangunan gedung dan fasilitas lainnya di 3 perguruan tinggi di Lampung. Ya, saya membangun sekolah, artinya universitas di Kota Bandar Lampung ini karena saya lihat peran pemerintah harus lebih banyak karena mahasiswanya kian tahun kian bertambah. Saya contohkan ITERA, saya lihat animo daripada anak-anak ini banyak sekali mau masuk Institut Teknologi Sumatera ini. Saya lihat juga gubernur tidak membantu, harusnya siapa saja bisa membantu. Namun saya lihat nggak ada yang membantu. Namun sekolahnya ada di Provinsi Lampung, saya harus bagaimana memajukan perguruan tinggi tersebut. Saya sudah buat 2 gedung, 1 gedung 4 lantai bisa menampung sekitar 25 kelas, 1 gedung, dan juga gedung keduanya juga saya bangun lagi 25 kelas, 4 lantai juga. Semuanya 50 kelas saya bantu di ITERA. Unila karena Departemen Kesehatan tahun 2011 ya membangun rumah sakit di Unila, namun baru pondasi, tidak lanjutkan lagi. Nah, saya berpikir ini harus segera dilanjutkan karena Fakultas Kedokteran di Unila ini prakteknya di Rumah Sakit Abdul Muluk, di Rumah Sakit Adadi, artinya prakteknya di mana-mana. Nah, harusnya prakteknya di Unila cukup. Maka saya dirikan ada 4 bangunan gedung, 4 lantai. Ini tidak lain menjadi Rumah Sakit Unila tipe C. Semua orang tentu mengidam-idamkan memiliki tubuh yang sehat. Namun, apa jadinya jika terpaksa sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat? Sejak tahun 2011 di Kota Bandar Lampung, semua masyarakat gratis berobat di 12 rumah sakit swasta dan pemerintah. Ya, program kesehatan gratis ini sesuai dengan janji saya juga dalam visi misi. Ya, mulai tahun 2011 mulai menggratiskan masyarakat berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta. Sesuai dengan janji saya harus berobat gratis semua, mulai dari orang nggak mampu sampai dengan orang yang mampu. Silakan, syaratnya KTP Kota Bandar Lampung. Dalam upaya mendukung program kesehatan gratis, pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Dr. Andes Haji Herman HN MM membangun puskesmas pembantu di semua kelurahan. Pembangunan fasilitas layanan kesehatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Saya mendirikan tahun 2011 puskes kelurahan. Setiap kelurahan ada tempat berobat, namanya puskes kelurahan, yang mana dilayani oleh 2 perawat, 1 bidan. Pepatah lama mengatakan, rumahku istanaku. Dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat belum mampu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN meluncurkan program bedah rumah. Ada ribuan rumah yang tak layak huni dan kini telah diperbaiki oleh pemerintah.
masyarakat nanti kalau saya jadi wali kota, saya akan melaksanakan rumah-rumah orang yang belum mampu akan saya perbaiki. Nah sampai sekarang dari tahun 2011 sampai sekarang sekitar 5.000 rumah. Setiap rumah saya bantu 15 juta, bergotong royong untuk menyelesaikan rumah tersebut agar rumah masyarakat yang belum mampu ini layak huni. Agama adalah segalanya bagi umat manusia, karena agama merupakan pondasi dan tiang kehidupan. Berbicara program Wali Kota Bandar Lampung di bidang keagamaan, tentu tak lepas dari pembangunan masjid berornamen Lampung. Ada puluhan masjid berornamen Lampung dibangun. Masjid Berornamen Lampung ini janji saya juga kepada masyarakat. Saya akan membuat tempat rumah ibadah secara bertahap di tanah-tanah yang sudah dihibahkan, dan juga saya membantu pondok pesantren ya, dari 70 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung. Saya bantu untuk pembangunannya. Tiap pondok waktu awal 2011 saya bantu 25 juta. Tahun berikutnya 30 juta, tahun berikutnya 50 juta, tahun berikutnya 60 juta, tahun berikutnya lagi 100 juta per pondok. Dalam mengembangkan karakter generasi muda dan meningkatkan iman dan takwa, Wali Kota Herman HN di setiap tahunnya menggelar berbagai perlombaan keagamaan. Tak hanya itu, ribuan masyarakat Kota Bandar Lampung juga telah menikmati program umroh gratis. Dai cilik saya laksanakan juga setiap tahun, mulai tahun 2011 sampai dari sekarang. Banyak sekali yang sudah ikut dai cilik ini. Ini tidak lain bagaimana mencetak kader-kader dai di Bandar Lampung ini, Lampung. Sudah banyak juga yang ikut-ikut di Indosiar, mungkin ada 50-an yang pernah ikut di Indosiar, berjuang juga. Namun belum juara pertama, tapi pernah ada yang juara 2 tingkat nasional. Karena dai cilik apa yang disampaikan tadi, ini mencetak kader-kader daripada kiai-kiai di Kota Lampung maupun di Provinsi Lampung. Ya, program umroh saya laksanakan dari tahun 2011 ya, setiap tahun 500 orang ya, kerjasama dengan Kementerian Agama. Tidak lain bagaimana meningkatkan iman takwa masyarakat kepada Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala. Pembangunan jalan secara masif sejak 10 tahun terakhir memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Sejarah membuktikan, jika sebuah kota membangun infrastruktur secara cepat dan berkualitas, maka akan membuat kemajuan yang begitu pesat. Infrastruktur menurut Herman merupakan urat nadi dalam perputaran ekonomi di Bandar Lampung. Ya, infrastruktur di Kota Bandar Lampung, saya membangun jalan, melebarkan jalan, bagaimana drainase harus lancar, semua bagus. Ini tidak lain bagaimana tingkat perekonomian kita lebih maju lagi jika jalan-jalan kita bagus, jalan kita mulus, baik, semua transportasinya akan lancar dan masyarakat juga akan aman, tentram. Karena jalan ini memegang peranan penting ya, peningkatan ekonomi dan keamanan. Makanya saya konsentrasi mulai tahun 2011 membangun jalan di Kota Bandar Lampung, termasuk 2010 baru di sekitar bulan Oktober, setiap perempatan
saya lebarkan semua, potong semua menggunakan dana-dana daripada swasta. Pertumbuhan kendaraan di Kota Bandar Lampung naik di setiap tahunnya. Hal ini membuat pemerintah harus berinovasi untuk mengurangi kemacetan. Ada 10 flyover dan 1 underpass yang dibangun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Saya lihat di mana tempat titik-titik macet tersebut harus dibuat flyover agar masyarakat bisa lancar semua. Di bawah bisa jalan, di atas bisa jalan. Saya mulai tahun 2012 membangun flyover di Kota Bandar Lampung ini. Yang sudah saya bangun 10 flyover di Kota Bandar Lampung, di jalan-jalan yang macet-macet semua. Ada 1 sedang dikerjakan, jadi 11 flyover yang dikerjakan. Dan juga 1 underpass sudah dilaksanakan juga di depan Universitas Lampung, itu cukup baik ya. Di bawah jalan, di atas jalan, ini bisa mengurai kemacetan-kemacetan di Kota Bandar Lampung. Pembangunan gedung 12 lantai dan menara Masjid Agung Al-Furqon menambah panjang deretan prestasi pembangunan di Kota Tapis Berseri. Gedung pemerintahan dan menara tersebut menambah ikon yang dimiliki Kota Bandar Lampung. Saya membuat gedung baru 12 lantai di Kota Bandar Lampung ini. Tempat parkir ada 2 lantai, 10 lantai, tempat pelayanan 1 atap juga, lantai di bawahnya, dan lantai atasnya untuk dinas-dinas badan di Kota Bandar Lampung. 12 lantai sudah selesai. Saya bangun tahun 2018 secara bertahap, 2020 ini selesai. Ya, kantor kecamatan ini tidak lain bagaimana melayani masyarakat harus lebih baik ya, terutama di kelurahan dan kecamatan. Saya bangun kantor kecamatan sudah 15 kantor camat saya bangun di Kota Bandar Lampung, 3 lantai. Lantai 1, lantai 2 tempat kerja, lantai 3 tempat pertemuan. Dan juga kantor kelurahan saya bangun 2 lantai. Ini tidak lain apa yang disampaikan tadi, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik. Ini sudah cukup baik, namun tahun 2020 ini akan saya bangun lagi kantor camat-camat yang belum terbangun. Ya, menara masjid di Kota Bandar Lampung saya bangun ketinggian 114 meter ya. Ini tidak lain selain menara untuk masjid, saya ingin masyarakat melihat Kota Bandar Lampung dari ketinggian 114 meter ya. Dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah, sejak tahun 2011, Wali Kota Herman HN memberikan operasional bagi Ketua RT, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Dana operasional di setiap tahunnya selalu meningkat. Tak hanya itu, 4.000 guru ngaji di setiap tahunnya diberikan operasional. Saya jadi Wali Kota Bandar Lampung tempo hari memang janji dengan RT-RT bagaimana RT ini kita berikan operasional ya. Waktu tahun 2011 500, tiap tahun saya naikkan. Sekarang setiap bulannya 500 per bulan, kemarin yang pertama 2011,
Sekarang 1,5 juta per bulan RT diberikan operasional. Termasuk juga Babin Kantipmas 2 juta sebulan, Babinsa juga 2 juta sebulan. Ini tidak lain bagaimana keamanan dan ketertiban di tiap kelurahan ini harus lebih baik. Program guru ngaji ini saya laksanakan mulai tahun 2011 ya, ada 4.000 guru ngaji di Kota Bandar Lampung. Saya beri dana operasional, setiap gurunya 2,5 juta setahun guru ngajinya. Ini tidak lain bagaimana anak-anak di Kota Bandar Lampung ini tidak buta huruf-huruf Al-Quran. Makanya 4.000 guru ngaji saya beri operasional 2,5 juta setahun. Yang saya bilang tadi, bagaimana anak-anak harus bisa mengaji semua di Kota Bandar Lampung bagi umat Islam. Peringatan Hari Besar Islam serentak digaungkan di malam yang sama di seluruh masjid sekota Bandar Lampung. Dalam menunjang kegiatan itu, pemerintah memberikan bantuan kepada 700 masjid untuk menggelar berbagai kegiatan keagamaan. Setiap Hari Besar Islam mulai tahun 2010, saya memberikan kepada masjid, ada 700 masjid lebih di Kota Bandar Lampung ini. Setiap masjid saya berikan 1,5 juta rupiah untuk digaungkan malam yang sama. Misalnya 1 Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan juga kemarin saya tambah untuk Nuzul Quran 1,5 juta. Namun kemarin karena ada permasalahan COVID belum terlaksana. Yang sudah dilaksanakan 1 Muharram, Isra Mi'raj, dan juga Maulid Nabi dilaksanakan di Kota Bandar Lampung ini. Program santunan uang duka diluncurkan pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2011. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan santunan uang duka sebesar 1 juta rupiah bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya memberikan uang duka kepada masyarakat keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan, yang saya kasih uang 1 juta setiap orang yang ditinggalkan ini, artinya keluarganya ya. Misalnya satu yang meninggal, keluarganya saya kasih 1 juta. Ini tidak lain meringankan beban daripada keluarga itu sendiri untuk melaksanakan takziah, untuk pemakaman. Ini tidak lain meringankan beban bagi masyarakat yang tingkat bawah ini. Perhatian Wali Kota Bandar Lampung kepada warga kurang mampu juga ditunjukkan kepada warga di kawasan pesisir. Sejak 2011, Herman menggratiskan sambungan PDAM. Tak sampai di situ, ribuan sambungan gas rumah tangga juga gratis bagi warga belum mampu. Ya, di daerah pesisir program saluran air gratis, PDAM gratis, saya lakukan mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang, sekitar 17.000 sambungan gratis semua pada masyarakat, 24 jam ngalirnya, dan harga bayar airnya nggak mahal. Termasuk juga gas di Kota Bandar Lampung tersambung juga 17.000 sambungan gas pada masyarakat, itu gratis juga. Dalam upaya membantu memasarkan produk UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung menggandeng perusahaan digital dan mempermudah pelayanan perizinan bagi mereka. Saya ingin bagaimana semua usaha kecil menengah di Kota Bandar Lampung kita ajak, ya, kita bantu mereka untuk perizinannya, untuk meminjam KUR,
di perbankan agar mereka lebih bisa berproduksi lebih banyak dan hasilnya kita pasarkan, bukan tingkat kota Bandar Lampung sampai di Cina, Belanda, Singapura, bahkan kemarin di Amerika kita tawarkan produk-produk usaha kecil menengah kota Bandar Lampung. Dan juga kita melalui media online ya, kerjasama dengan Telkom dan Gojek juga, Grab juga kita tawarkan, dan juga kita banyak titip-titip juga di hotel dan rumah makan di kota Bandar Lampung agar produk-produk daripada usaha kecil menengah ini bisa terjual dengan baik. Kehidupan daripada kabupaten kota ini adalah dari PAD-nya ya. PAD-nya harus kita dorong lebih meningkat tiap tahunnya. 2010 PAD Kota Bandar Lampung ini baru 85 miliar. Sekarang 1,2 triliun pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Ini tidak lain dibantu dengan apa yang disampaikan tadi, perizinan-perizinan dipermudah agar investasi di Kota Bandar Lampung seperti hotel, restoran, dan lain-lainnya, tempat hiburan akan lebih meningkat lagi pendapatan asli daerahnya. Kepedulian pemerintah Kota Bandar Lampung juga ditunjukkan kepada Polda Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, Detesemen Polisi Militer Lampung, Pangkalan TNI Angkatan Laut, Polresta Bandar Lampung, Kodim 0410 dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan membantu pembangunan gedung instansi tersebut. Tujuan saya membantu daripada aparat kepolisian, TNI, Angkatan Laut juga, Angkatan Udara juga di Kota Bandar Lampung tidak lain bagaimana pelayanan kepada masyarakat lebih nyaman dan aman ya, lebih baik. Saya membantu Polda Lampung, saya berikan tanah 6.500 meter dan juga saya memberikan bangunan kepada Polda Lampung 3 bangunan. Satu bangunan 4 lantai, jadi 3 bangunan itu 4 lantai sudah selesai semua. Ini tidak lain bagaimana Polda bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Ini juga saya membantu Polres Kota Bandar Lampung, juga 4 lantai, ya cukup baik ya. Mungkin di tingkat Sumatera mungkin terbaik Polresnya karena benar-benar Polresnya bagus, kita bangun 4 lantai. Juga Kodim saya bangun juga 3 lantai, bagus juga. Kantor SPM juga saya bangun 3 lantai. Angkatan Laut dan Lanal juga saya bangun juga 3 lantai, sudah selesai semua. Korem juga saya bangun ada 3 gedung.